Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Beribu-beribu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya niat baik kita sekalian terlaksanakan. Banyak beberapa keinginan baik kita yang tidak terlaksana, beberapa banyak impian yang kita tidak ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring bulan Ramadan yang telah lewat 10 harian, banyak hikmah yang kita dapat darinya. Mulai kebiasaan puasa sepanjang hari, tarawih tiap malam, bangun sahur di sepertiga malam terakhir, sampai berbagai nasihat dari kultum di sela-sela salat tarawih dan witir, serta inspirasi lainnya yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Di antara inspirasi Ramadan yang sangat penting kita pedomani adalah untuk optimis dalam menjalani hidup dan tidak takut bayang-bayang ke depannya. Mungkin saat ini Ramadan mulia ini ada sebagian dari kita yang sedang dalam masalah ekonomi atau finansial. Mungkin ada yang bermasalah dengan karir, bisnis, dan pekerjaan. Mungkin ada yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, utamanya hubungan atau relasi antara suami dan istri, dan problem hidup lainnya. Sebesar apapun masalahnya, hidup di bulan Ramadan mengajar kepada kita untuk tetap optimis dan menjalaninya. Yang penting kita sudah buat planning terbaik dalam hal ekonomi, urusan bisnis dan pekerjaan, atau planning terbaik dalam kehidupan keluarga. Dari planning terbaik inilah kemudian kita secara serius mulai melangkah selangkah demi selangkah untuk mewujudkannya, serta secara batinnya dalam merenung hati terdalam. Tidak lupa kita pasrahkan proses dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa agama, memasrahkan proses dan hasil dari planning kita secara batin tanpa meningkatkan keseriusan ikhtiar lahir seperti ini disebut dengan tawakal. Allah dalam Al-Quran berulang kali memberikan petunjuk kepada manusia agar ikhtiar, optimis, dan sekaligus memasrahkan semua urusannya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbu matawakkaliyanal amaran. Artinya, maka ketika kamu sudah berkedekatan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Imran 159. Di sisi lain kesempatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwal hasbuh. Shadaqah. Artinya, dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka ia yang akan mencukupi. At-Talaq. Suatu ketika pada masa hidup Rasulullah SAW, ada orang Madinah dari klan Ghatafan bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Asy'ari yang menakut-nakuti para sahabat bahwa mereka akan diserbu oleh orang-orang Mekah dan akan dihanguskan. Abu Sufyan dan segerombolan musyrikin Makkah akan menyerbu Madinah dan akan menghabisi seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW tanpa tersisa seorang pun. Demikian provokasi Nu'aim bin Mas'ud untuk menyuatkan nyali para sahabat sekaligus pengebosi kesetiaan mereka kepada Nabi SAW. Lalu bagaimana respon para sahabat mendengar provokasi itu? Tak bergeming. 1 inci pun mereka tak bergeming dan terpengaruh atas provokasi yang dilancarkan Nu'aim yang belum masuk Islam kala itu. Sampai waktu pasukan diberangkatkan untuk menghadapi serbuan musyrikin Makkah di luar kota Madinah, seluruh sahabat tetap setia menyertai kesetiaannya. Sesampai di Madinah ternyata tidak ada pun seorang musyrikin Makkah sama sekali, 1 orang tidak ada. Setelah menggali informasi, justru Abu Sufyan dan musyrikin Makkah sendiri yang ciut nyali melihat kesetiaan kaum muslimin mempertahankan keimanan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Kebetulan waktu itu kebersamaan dengan muslim dagang
lintas kota, lintas negeri. Setelah positif perang, tidak terjadi kaum muslimin menggunakan kesempatan pada waktu itu untuk berdagang sehingga pulang membawa keuntungan yang sangat besar. Tak jadi perang, tapi justru berbisnis dengan membawa kesuksesan. Dalam konteks ilmiah, menurut sebagian riwayat turun 2 ayat yang merekam kisah ini dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'ulkum wa hasawahu fararahum yamanna wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanatalabu bi ni'mati ma'allahi wa sadama yamasatahum su'an wa tabaqun diwalih wallahu dhu fadli alim. Artinya, dan orang-orang sahabat Nabi SAW yang ada orang lain, Nu'aim bin Mas'ud berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang musyrikin Makkah, Abu Sufyan dan gerombolannya telah berkumpul untuk membasmi kalian. Maka takutlah kalian, lalu berkata, itu justru menambah keimanan bagi mereka. Dan mereka berkata, husbunallahu wa ni'mal wakil, yang mencukupi kami adalah Allah dan zat terbaik yang dipasrahi segala urusan hanyalah Allah. Kemudian mereka pulang dari medan perang dengan membawa kenikmatan, keuntungan dagang dan anugerah dari Allah tanpa ada keburukan sedikit pun yang menimpa mereka, dan mereka mengikuti kehadiran mereka, dan Allah adalah zat yang maha memiliki anugerah yang agung. Demikianlah kisah para sahabat yang diprovokasi dan digertak agar takut terhadap sebuah musuh, tapi tak gentar sedikit pun. Tantangan sebesar apapun berani mereka hadapi dengan tekad yang dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, tak takut bayang-bayang. Demikianlah kultum singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.